kebijakan baru ya teman-teman ya. Nah, yang cukup kontroversial dan mendapat banyak penolakan dari sebagian besar pegawai di dinasnya. Para pegawai merasa kebijakan tersebut tidak adil dan memberatkan mereka. Jika Anda sebagai kepala dinas, sikap yang Anda lakukan adalah belajar bersama Pak Reza, menuntut ilmu menggapai cinta. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Jumpa lagi dengan Pak Reza. Nah, sebelum kita membahas soal, Pak Reza akan menjelaskan apa saja yang perlu teman-teman persiapkan sebelum menghadapi tes P3K 2024. Ya, ada 5 poin yang harus teman-teman persiapkan. Yang pertama, buat jadwal belajar dan alokasikan waktu minimal 30 menit setiap hari. Yang kedua, belajar secara konsisten, berlatih dengan soal ujian, evaluasi diri dengan mengikuti tryout, dan jaga kesehatan fisik dan mental teman-teman ya. Kisi-kisi kompetensi manajerial berdasarkan Permenpan RB nomor 652 tahun 2023. Berarti ini yang terbaru ya kawan-kawan ya. Nah, kisi-kisi yang pertama yaitu integritas yang berisikan jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil ya. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, orientasi pada hasil. Yang kelima, pelayanan publik. Yang keenam, pengembangan diri dan orang lain. Yang ketujuh, mengelola perubahan. Dan yang ke-8, pengambilan keputusan. Kisi-kisi kompetensi sosiokultural. Yang pertama, kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepentingan terhadap pentingnya persatuan, dan yang terakhir adalah empati. Nah, selanjutnya Pak Reza akan menjelaskan mengenai kisi-kisi wawancara. Yang pertama itu integritas, dan yang kedua moralitas ya teman-teman ya. Soal nomor 1. Sebagai seorang manajer, Adipati memiliki seorang anggota tim yang sangat berbakat dan memiliki potensi besar untuk berkembang. Namun, anggota tim tersebut cenderung merasa puas dengan pencapaiannya saat ini dan kurang termotivasi untuk belajar hal-hal baru atau mengambil tantangan yang lebih besar. Tindakan Adipati A. Membiarkan anggota tim tersebut bekerja dengan nyaman di zona nyamannya karena kinerjanya saat ini sudah memuaskan. B. Memberikan tugas-tugas yang lebih menantang dan kompleks kepada anggota tim tersebut dengan harapan ia akan terpacu untuk belajar dan berkembang. C. Mengadakan pertemuan rutin dengan anggota tim tersebut untuk membahas tujuan karirnya. Memberikan umpan balik yang konstruktif dan menyusun rencana pengembangan diri yang spesifik dan terukur. D. Menawarkan promosi jabatan kepada anggota tim tersebut dengan harapan ia akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya dan mengembangkan keterampilan baru. Baiklah teman-teman, silakan di-pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Nah, sebagai seorang manajer tadi, Adipati punya tim yang sangat berbakat dan punya potensi yang besar untuk berkembang. Nah ya, punya bakat dan potensi besar untuk berkembang anggota timnya. Namun anggota tim tersebut cenderung merasa puas dengan pencapaian saat ini dan kurang termotivasi. Nah, ini kata kuncinya teman-teman ya, untuk belajar hal-hal baru dan mengambil tantangan yang lebih besar. Tindakan Adipati. Nah, teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana cara teman-teman mengembangkan diri dan orang lain. Nah, gitu ya teman-teman ya. Mengembangkan diri dan orang lain. Nah, pilihlah jawaban teman-teman yang berisikan. Nah, ya, yang memiliki makna kalau teman-teman itu mau mengembangkan diri dan mengembangkan
kemampuan orang lain. Nah, kalau Anda sebagai pimpinan ya teman-teman ya. Sekarang di antara pilihan jawaban A sampai dengan D, mana yang menggambarkan kalau teman-teman ingin mengembangkan diri anggota tim teman-teman ya. Coba kita lihat dari jawaban yang A. Membiarkan. Nah ini, membiarkan kata kuncinya. Anggota tim tersebut bekerja dengan zona nyamannya karena kinerjanya saat ini sudah memuaskan. Berarti yang A ini kita tidak mendukung pengembangan diri rekan tim kita teman-teman ya. Kita eliminasi. Yang B, memberikan tugas-tugas yang lebih menantang dan kompleks kepada anggota tim tersebut dengan harapan ia akan terpacu untuk belajar dan berkembang. Nah, baik ya teman-teman ya. Nah, yang B kita tahan dulu teman-teman. Kita bandingkan dengan yang C. Mengadakan pertemuan rutin dengan anggota tim tersebut untuk membahas tujuan karirnya, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan menyusun rencana pengembangan diri yang spesifik dan terukur. Dibanding yang B lebih lengkap yang C teman-teman ya. Jadi yang B kita eliminasi teman-teman ya. Sekarang yang C kita bandingkan dengan yang D. Menawarkan promosi jabatan kepada anggota tim tersebut dengan harapan ia akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya dan mengembangkan keterampilan baru. Nah, lebih tepat yang C teman-teman ya. Perlakuannya lebih lengkap dibanding yang B dan yang D teman-teman ya. Jadi yang D kita eliminasi teman-teman. Jadi yang punya nilai tertinggi adalah yang C teman-teman ya. Mengadakan pertemuan rutin dengan anggota tim tersebut untuk membahas tujuan karirnya, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan menyusun rencana pengembangan diri yang spesifik dan terukur. Yang C ini poinnya 4, yang D poinnya 3, B poinnya 2, dan A poinnya 1. Soal nomor 2. Mardiana mengetahui bahwa ada beberapa rekan kerja di kantornya yang seringkali mengambil barang-barang inventaris kantor untuk keperluan pribadi. Meskipun nilai barang tersebut tidak terlalu besar, namun tindakan ini jelas melanggar aturan dan dapat merugikan instansi. Tindakan Mardiana sebaiknya A. Mengabaikan tindakan rekan kerja Anda tersebut karena Anda tidak ingin terlibat dalam masalah atau merusak hubungan dengan mereka. B. Membicarakan masalah ini secara pribadi dengan rekan kerja Anda, mengingatkan mereka tentang aturan yang berlaku, dan mendorong mereka untuk mengembalikan barang-barang tersebut serta tidak mengulangi tindakan lagi. C. Melaporkan tindakan rekan kerja Anda langsung kepada atasan atau pihak berwenang, tanpa memberitahu mereka kesempatan untuk menjelaskan atau memperbaiki kesalahan mereka. D. Menyebarkan informasi tentang tindakan rekan kerja Anda kepada seluruh pegawai, dengan harapan mereka akan merasa malu dan menghentikan perilaku tersebut. Baiklah teman-teman, silakan di-post dan dijawab. Oh, ini maksudnya jika Anda sebagai Mardiana ya teman-teman ya. Pak Reza perjelas. Jika Anda sebagai Mardiana. Jika Anda sebagai Mardiana di sini ya. Tindakan Anda sebaiknya. Ini teman-teman ya. Nah, teman-teman silakan di-post dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya. Kita bahas soal ini bersama-sama. Di sini Mardiana mengetahui ada rekan kerja di kantornya seringkali mengambil barang. Ini. Seringkali mengambil barang-barang inventaris. Nah, seringkali mengambil barang-barang inventaris kantor untuk keperluan pribadi. Meskipun nilai barang tersebut tidak terlalu besar, namun tindakan ini jelas melanggar aturan dan dapat merugikan. Nah, dapat merugikan ya teman-teman ya. Jika Anda sebagai Mardiana, tindakan Anda sebaiknya. Ingat teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana integritas kalian ya. Integritas kalian dalam pencegahan korupsi ya teman-teman ya. Kita lihat jawaban yang A. Mengabaikan tindakan rekan kerja Anda tersebut karena Anda tidak ingin terlibat dalam masalah atau merusak hubungan dengan mereka. Kalau mengabaikan berarti kita mengabaikan kegiatan KKN di kantor kita. Ini kurang tepat ya teman-teman ya. Yang B kita lihat. Membicarakan masalah ini secara pribadi dengan rekan kerja Anda.
mengingatkan mereka tentang aturan yang berlaku, dan mendorong mereka untuk mengembalikan barang-barang tersebut serta tidak mengulangi tindakan tersebut. Bagus ya teman-teman ya. Kita bandingkan dulu dengan jawaban yang C teman-teman. Melaporkan tindakan rekan kerja Anda langsung kepada atasan atau pihak berwenang tanpa, ada tanpanya teman-teman, memberikan mereka kesempatan untuk menjelaskan atau memperbaiki kesalahan mereka. Sekarang kita bandingkan dengan yang B teman-teman. Seandainya jawaban C ini hanya melaporkan tindakan rekan kerja Anda kepada atasan atau pihak berwenang, pilih yang C teman-teman. Tapi sayangnya dalam opsi pada soal ini ada embel-embel tanpa. Ya. Nah, tanpa memberikan mereka kesempatan untuk menjelaskan atau memperbaiki kesalahan mereka. Nah, teman-teman, dengan adanya embel-embel ini, opsi C nilainya jadi kurang tinggi, jadi kurang tepat jawaban opsi C, teman-teman. Karena adanya embel-embel ini, teman-teman ya. Jika tidak ada embel-embel tanpa memberikan dan selanjutnya ini, pilihlah jawaban C, karena C ini pasti yang tertinggi, teman-teman. Tapi karena ada embel-embel ini, C menjadi kurang tepat, teman-teman ya. Nah, yang D, menyebarkan informasi tentang tindakan rekan kerja Anda kepada seluruh pegawai dengan harapan mereka akan merasa malu dan menghentikan perilaku tersebut. Kurang tepat ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Poin 4 ada di B, poin 3 ada di C, poin 2 ada di D, dan poin 1 ada di A. Soal nomor 3. Hanapi menerima tawaran menjadi saksi dari Partai A pada pemilu 2024. Saat penghitungan quick count selesai, ternyata Partai A tidak unggul. Hanapi sebaiknya A. menolak hasil pemilihan suara, B. meminta mereka melakukan penghitungan ulang, C. melapor pada Partai Y dan menerima hasil quick count, D. menerima setiap keputusan panitia pemilu meski sakit. Baiklah teman-teman, silakan di-pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Oke, di soal dijelaskan kalau Hanapi ini ditawari menjadi saksi ya dari Partai A. Nah, saat penghitungan quick count selesai ternyata Partai A tidak unggul. Nah, Hanapi sebaiknya. Nah, teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana cara teman-teman bagaimana integritas teman-teman, bagaimana cara teman-teman menerima keputusan. Ya. Karena kita lihat jawaban yang kira-kiranya itu teman-teman menerima hasilnya. Jangan menolak ya, udah pasti kecil nilainya. Sekarang kita lihat jawaban yang A. Menolak hasil pemilihan suara. Sudah Pak Reza bilang jangan pilih menolak, berarti kita tidak menerima keputusan ya. Yang B, meminta mereka melakukan penghitungan ulang. Nah, ini hampir sama saja dengan tidak terima keputusan ya teman-teman ya, kita eliminasi. Yang C, melapor pada partai, ini A ya teman-teman ya, maaf. Melapor pada Partai A dan menerima hasil quick count. Nah, ini bagus ya teman-teman yang C ini ya teman-teman ya. Nah, kita laporkan kepada partai kalau kita tidak unggul dan kita terima hasilnya. Nah, ini bagus teman-teman ya. Yang D, kita bandingkan dulu dengan yang D. Menerima setiap keputusan panitia pemilu meski sakit. Ya, tapi lebih lengkap yang C tindakannya ya teman-teman ya. Jadi yang D kita eliminasi. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Melapor pada Partai A dan menerima hasil quick count. Nah, teman-teman ya. Yang C poinnya 4, yang D poinnya 3, yang B poinnya 2, dan A poinnya 1. Soal nomor 4. Sebagai seorang manajer di sebuah instansi pemerintah, Anda dihadapkan pada situasi di mana terdapat dua proyek yang sama-sama penting dan mendesak. Namun, anggaran yang tersedia hanya cukup untuk mendanai salah satu proyek tersebut. Proyek pertama berkaitan dengan peningkatan infrastruktur publik yang sudah lama tertunda. Sementara proyek kedua berkaitan dengan pengembangan program pelatihan keterampilan bagi masyarakat yang membutuhkan
tindakan Anda sebaiknya. A. Memilih proyek peningkatan infrastruktur karena dianggap lebih terlihat dan dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat. B. Memilih proyek pengembangan program pelatihan karena dianggap lebih berkelanjutan dan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. C. Menunda kedua proyek tersebut sampai ada tambahan anggaran yang memungkinkan untuk mendanai keduanya. D. Melakukan analisis mendalam terhadap kedua proyek tersebut, mempertimbangkan dampak, manfaat, urgensi, dan ketersediaan sumber daya, serta melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Anda dihadapkan pada situasi di mana terdapat dua proyek ya yang sama-sama penting dan mendesak. Namun anggaran yang tersedia hanya cukup untuk mendanai salah satu proyek saja. Nah, proyek pertama tentang infrastruktur, sedangkan proyek kedua tentang pengembangan pelatihan. Nah ya, yang pertama tentang infrastruktur, yang kedua tentang pengembangan program pelatihan. Tindakan Anda sebaiknya. Nah, teman-teman, di soal ini ingin melihat bagaimana cara teman-teman mengambil keputusan yang bijak. Nah, ya, pilihlah jawaban yang mempunyai gambaran kalau Anda bisa mengambil keputusan yang paling bijak, ya teman-teman ya. Coba kita lihat yang A. A. Memilih proyek peningkatan infrastruktur karena dianggap lebih terlihat dan dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Itu yang A ya teman-teman ya. Kita bandingkan dulu dengan yang B teman-teman. Memilih proyek pengembangan program pelatihan karena dianggap. Nah, kalau ini memilih proyek pengembangan pelatihan karena dianggap lebih berkelanjutan dan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Nah, teman-teman, jika teman-teman memilih A dan B, ini bukan keputusan yang bijak, teman-teman. Teman-teman bisa dianggap pemimpin yang otoriter karena memaksakan sesuatu ya teman-teman ya. Nah, jadi yang A dan B ini kita eliminasi dulu teman-teman. Bukan jawaban yang tepat ya teman-teman ya. Nah, yang C, menunda kedua proyek tersebut sampai ada tambahan anggaran yang memungkinkan untuk mendanai keduanya. Yang C juga kurang tepat teman-teman. Ya, kita harus tetap melaksanakan program tersebut ya. Nah, tapi dengan cara kita pilih salah satu. Nah, memilihnya ini yang dilihat teman-teman. Bagaimana teman-teman memilihnya? Nah, coba kita lihat yang D ya. Melakukan analisis mendalam terhadap kedua proyek tersebut, mempertimbangkan dampak, manfaat, urgensi, dan ketersediaan sumber daya, serta melibatkan pemangku kepentingan terkait dalam proses pengambilan keputusan. Nah, yang D ini adalah jawaban yang paling tepat, teman-teman. Lebih lengkap. Jadi sebelum teman-teman ambil keputusan, milih salah satu, teman-teman harus melakukan analisis dulu. Kemudian mempertimbangkan dampak baik dan buruknya, manfaatnya, urgensinya, dan ketersediaan sumber dayanya. Nah, serta melibatkan pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan. Jadi yang D ini adalah pengambilan keputusan yang paling bijak ya teman-teman ya. Jadi yang D ini poinnya 4 teman-teman ya. Nah, kemudian yang B poinnya 3, A poinnya 2, dan C poinnya 1 teman-teman. Soal nomor 5. Seorang kepala dinas baru saja mengeluarkan kebijakan baru yang cukup kontroversial dan mendapat banyak penolakan dari sebagian besar pegawai dinasnya. Para pegawai merasa kebijakan tersebut tidak adil dan memberatkan mereka. Jika Anda sebagai kepala dinas, sikap yang Anda lakukan adalah A. Mengabaikan protes dari pegawai dan tetap melanjutkan implementasi kebijakan tersebut tanpa memberikan penjelasan atau ruang untuk diskusi. B. Mengadakan pertemuan tertutup dengan beberapa perwakilan pegawai yang paling vokal dalam menyampaikan penolakan. Mencoba membujuk mereka untuk menerima kebijakan tersebut. C. Mengeluarkan pernyataan resmi yang menjelaskan alasan di balik kebijakan baru tersebut,
namun tidak memberikan kesempatan bagi pegawai untuk menyampaikan masukan atau pertanyaan. D. Mengadakan forum terbuka, di mana semua pegawai dapat menyampaikan pendapat dan keluhan mereka terkait kebijakan baru tersebut, serta membuka ruang untuk diskusi dan mencari solusi bersama yang dapat diterima oleh semua pihak. Baiklah teman-teman, silakan di-pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau ada kepala dinas yang baru mengeluarkan kebijakan baru ya teman-teman ya. Nah, yang cukup kontroversial dan mendapat banyak penolakan dari sebagian besar pegawai di dinasnya. Para pegawai merasa kebijakan tersebut tidak adil dan memberatkan mereka. Jika Anda sebagai kepala dinas, sikap yang Anda lakukan adalah, teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana cara teman-teman orientasi pada hasil ya. Orientasi pada hasil dan pengambilan keputusan, teman-teman. Pengambilan keputusan. Jadi, pilihlah jawaban yang merupakan gambaran bahwa keputusan itu bijak dan Anda tetap menjalankan kebijakan baru tersebut. Nah, sekarang kita pilih jawaban yang menggambarkan kedua hal tersebut, teman-teman. Jawabannya, poin A ya. Si jawaban A, mengabaikan protes dari pegawai dan tetap melanjutkan implementasi kebijakan tersebut tanpa memberikan penjelasan atau ruang untuk diskusi. Ini bukan keputusan yang tepat ya teman-teman ya. Ini kalau kita seperti ini kita otoriter teman-teman. Nah sekarang coba kita lihat yang B. Mengadakan pertemuan tertutup dengan beberapa perwakilan pegawai yang paling vokal dalam menyampaikan penolakan. Mencoba membujuk mereka untuk menerima kebijakan tersebut. Nah, yang ini hanya sebagian teman-teman ya, hanya perwakilan pegawai teman-teman ya. Oke, kita tahan dulu jawaban yang B teman-teman. Coba kita lihat yang C. Mengeluarkan pernyataan resmi yang menjelaskan alasan dibalik kebijakan baru tersebut, namun tidak memberikan kesempatan bagi pegawai untuk menyampaikan masukan atau pertanyaan. Nah ya teman-teman ya. Nah jadi mengeluarkan pernyataan resmi yang menjelaskan alasan dibalik kebijakan baru ya. Nah, yang C ini masih yang C dan B ini sebenarnya hampir sama-sama teman-teman ya. Hampir sama-sama memaksakan kehendak. Ya sama-sama memaksakan kehendak. Jadi B dan C ini kita eliminasi teman-teman ya. Kurang tepat ya. Kita lihat jawaban yang D. Mengadakan forum terbuka di mana semua pegawai dapat menyampaikan pendapat dan keluhan mereka terkait kebijakan baru tersebut, serta membuka ruang untuk diskusi dan mencari solusi bersama yang dapat diterima oleh semua pihak. Nah, D ini jawaban yang bagus ya teman-teman ya. Kita adakan forum terbuka, semua pegawai dapat menyampaikan pendapatnya, terus membuka ruang untuk diskusi dan mencari solusi bersama. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D ya teman-teman ya. Poin 4 ada di D, poin 3 ada di C, poin 2 ada di B, dan poin 1 ada di A.